Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fadila dari kelas 10 MP1. Saya akan mempresentasikan sedikit materi mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja. Seperti yang kita ketahui, pengertian dari tenaga kerja adalah hak tenaga kerja adalah setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Ruang lingkup tenaga kerja. Berdasarkan kriterianya, kerja diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu tenaga kerja diklarifikasikan menjadi 3 macam, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terampil, dan tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang telah memiliki skill atau keahlian dalam bidang-bidang tertentu dengan menempuh bidang-bidang formal seperti sekolah. Contohnya guru, dokter, dan sebagainya. Tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bidang tertentu dengan memiliki pengalaman kerja. Dan terakhir, tenaga kerja tidak terdidik adalah tenaga kerja yang hanya mengandalkan kekuatan fisik saja, contohnya seperti kuli bangunan. Hak-hak tenaga kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 ada beberapa, yaitu 1. Tenaga kerja memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pekerjaan. 2. Tenaga kerja berhak mendapat waktu istirahat. 3. Tenaga kerja perempuan memiliki hak untuk mendapat istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan. 4. Tenaga kerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak mendapat waktu istirahat 1,5 bulan. 5. Tenaga kerja perempuan yang memiliki anak yang masih menyusui harus diberikan waktu untuk menyusui anaknya. 6. Setiap tenaga kerja yang mendapatkan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, 80, 82 dan upah secara penuh. Selanjutnya, setiap tenaga kerja memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan keselamatan kerja. Dan yang terakhir, setiap tenaga kerja berhak mendapatkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Materi selanjutnya yaitu kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja buruh. Sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, ada beberapa macam jenis upah tenaga kerja, yaitu upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan, upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, upah karena menjalankan hak waktu istirahat, bentuk dan cara pembayaran upah, denda dan potongan upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, struktur dan skala pengupahan yang proporsional, upah untuk pembayaran pasangan, upah untuk perhitungan pajak penghasilan. 4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf A berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan ekonomi. Setelah tenaga kerja tersebut akan mendapatkan upah. Pengertian upah.
Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya upah yang dibayarkan pemberi kerja kepada tenaga kerja berbeda. Untuk mempengaruhi besarnya upah tenaga kerja antara lain sebagai berikut. Faktor yang mempengaruhi besarnya upah tenaga kerja ada 3, yaitu kemampuan tenaga kerja, jumlah penawaran tenaga kerja, jumlah permintaan tenaga kerja. Macam-macam sistem upah. Upah menurut waktu, upah menurut satuan hasil, upah borongan, dan upah bonus. Upah sistem bonus. Kewajiban tenaga kerja sudah diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdana mengenai kewajiban pekerja atau tenaga kerja pasal 1603, yaitu 1. Setiap tenaga kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaannya. 2. Setiap tenaga kerja memiliki kewajiban untuk menaati peraturan. 3. Setiap pekerja memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi dan denda. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.